وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ini untuk ke Afat sana kelihatan nggak? Hah? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsanah, fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alal iman. Allahumma ja'al akhira hayatina qawlan la ilaha illallah. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasanya kajian rutin yang diadakan di Masjid STDI ini setiap pekan hari Ahad. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab atau yang kita namakan dalam publikasi adalah bedah kitab. Walaupun kita tidak membaca kitab, namun keinginan saya adalah mengungkapkan isi kitab tersebut, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya mengenai ibadah. Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya apa itu ibadah, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai para manusia, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian. U'budu dalam bahasa Arab yang dinamakan ibadah. Ditanya Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Kemudian, apakah agama secara keseluruhannya termasuk dalam ibadah? Agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui yang namanya agama itu adalah perintah dan larangan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, engkau kami utus dengan membawa kebenaran. Kebenaran itu apa? Itu disebut oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama maqasid, ulama dalam usul fiqh, dengan mengatakan maqasidus syariah, visi syariat. Ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Jadi dari membaca syariat secara keseluruhan dari agama Islam ini, para ulama usul bisa mengeluarkan kesimpulan bahwasanya visi syariat itu 5, yaitu menjaga agama, itu berhubungan ibadah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga jiwa, yaitu tidak boleh membunuh,
tidak boleh merusak orang, tidak boleh merusak diri sendiri. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Visi ini dilaksanakan dengan cara misi. Kita tahu semua maksudnya visi misi. Setiap yayasan, setiap lembaga, setiap sekolah ada visi dan misinya. Visinya apa? Yang 5 ini. Misinya bagaimana? Basyiran wa nadhira. Inilah cara Islam menjalankan syariat. Cara Islam menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Dengan apa? Basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa intinya? Perintah, ada larangan. Ada balasan kebaikan di hari kiamat, ada balasan keburukan di hari kiamat. Ada surga, ada neraka. Basyiran wa nadhira. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ini harus lengkap untuk menjalankan visi misi syariat. Visi syariat harus lengkap dengan 2 ini. Kalau satu saja ada kurang. Perintah enak, berikan kabar gembira terus ke orang, surga, 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 tidak pernah dilarang dari neraka, ini juga bahaya. Begitu juga yang disampaikan ketakutan terus, neraka, 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 syirik, bid'ah, membuat orang takut juga. Maka seimbangkan 2 ini. Inilah agama secara keseluruhan. Apakah agama keseluruhan ini termasuk ibadah, wahai Ibnu Taimiyah? Ataukah ada di luar ini yang masih bisa dinamakan ibadah? Pertanyaan kedua. Yang ketiga, apa hakikat ibadah itu? Sehingga kita bisa membedakan ini ibadah, itu bukan. Ataupun itu ibadah, ini bukan. Kita ketahui dari hakikat. Kita mengetahui orang ini sedang ibadah ya. Kok nampaknya ibadah, tapi hakikatnya enggak, oh berarti bukan ibadah. Pertanyaan yang keempat, apakah ibadah itu maqam, kedudukan tertinggi di dunia dan di akhirat? Ataukah di atas ibadah itu ada maqam lagi? Nah, ini 4 pertanyaan yang sebenarnya kalau dijawab secara ringkas bisa saja. Misalnya, apa itu ibadah? Ibadahlah ada ini. Cabang-cabangnya ini. Yang kedua, apakah agama termasuk dalam ibadah? Ya. Apa hakikat ibadah? Hakikat ibadahlah ini dan ini. Apakah ada maqam? Tidak. Selesai kan? Enak kalau jawab soal seperti ini, enak. Akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak hanya menjawab, karena ini beliau menganggap ini bukan fatwa. Namun ini adalah suatu fenomena, sehingga harus ditulis untuk disebarkan kepada orang lain agar lebih gamblang. Apa itu fenomena? Yaitu adanya orang-orang di saat beliau itu yang menyimpang dari ibadah, dan tapi mereka menganggap itu ibadah. Bukan hanya itu, sudah menyimpang dari ibadah, kemudian menganggap itu ibadah. Nah, kemudian mereka mengatakan ini lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah orang-orang awam. Gak mau sholat, orang lain gak mau sholat, tapi orang lain masih menganggap maksiat. Ini masih mending. Sudah gak mau sholat, menganggap ini bentuk ibadah. Saya tidak sholat, ini bentuk sedang taqarrub kepada Allah. Kemudian saya gak sholat, ini lebih tinggi kedudukan saya daripada kalian di hari kiamat. Kalian yang sholat, yang puasa, saya gak sholat, saya gak puasa. Kalian gak minum minuman keras, saya minum minuman keras. Sudah seperti itu, saya lebih tinggi kedudukan daripada kalian. Ini ada di saat di dalam masyarakat di saat itu. Nah, kalau hanya menjawab pertanyaan dengan ya, tidak, gak selesai. Perlunya beliau menulis sehingga menyinggung hal tersebut. Dia akan kita lihat. Beliau menyinggung perbuatan orang-orang yang tidak mau ibadah ataupun terjerumus ke dalam maksiat, namun mereka menganggap sedang taqarrub kepada Allah.
Bahkan menganggap ini kedudukan yang paling tinggi dibandingkan kalian orang-orang awam. Akhirnya beliau menulislah kitab Al-Ubudiyah. Baik, akan kita lanjutkan. Ibadah. Baik, apa itu ibadah? Nah, beliau mentarif ibadah adalah suatu istilah, ungkapan, istilah. Apa itu? Yang menggambarkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang terdiri dari perbuatan dan ucapan. Baik ucapan ataupun perbuatan itu secara lahiriah yang nampak, ataupun secara batiniah yang tidak nampak di dalam hati. Kalau kita perhatikan pengertian ibadah yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah ini, beliau tinjau dari orang yang berbuat. Beliau tinjau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang berbuat. Maaf, itu tarif, itu pengertian Ibnu Qayyim. Lihat, Ibnu Taimiyah mengistilahkan ibadah adalah bila ditinjau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ada pengertian para ulama yang lain mengatakan yang namanya ibadah adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan khudu', tunduk dan cinta. Ada yang mengatakan seperti ini. Bahkan Ibnu Taimiyah juga menyinggung dalam kitab ini, yaitu yang namanya ibadah adalah tunduk, menyerahkan diri kepada Allah dengan tunduk dan cinta. Apakah kedua pengertian ini berbeda? Tidak, karena ini namanya beda sudut pandang. Sudut pandang yang ini adalah ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Kita lihat Allah maunya apa? Yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Oh, ini berarti ibadah. Kalau pengertian yang tadi, yang kedua, apa itu ibadah? Ditinjau dari orang yang melakukannya. Orang yang melakukan dengan tunduk dan cinta kepada Allah, ini ibadah. Namun kalau orang yang melakukan perbuatan namun dalamnya sombong ataupun tidak ada rasa cinta, dipaksa, terpaksa, seperti orang-orang munafik, oh berarti dia belum beribadah dari sisi dia. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan beda istilah, karena bisa jadi beda istilah itu adalah dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Baik, jadi lihat di sini apa itu ibadah? Tinjau dari sisi Allah, yaitu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pegang ini, cinta dan ridho. Karena kalau ini tidak kita pegang, bisa tersesat seperti tersesatnya orang-orang yang nanti akan disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Baik. Contoh ibadah. Kalau saya tanya satu-satu nih, mungkin bisa mengungkapkannya ya. Nah, kita akan tahu berarti kan banyak sekali ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali bisa kita namakan ibadah. Baik, kan kita lihat. Salat, ini disebutkan dalam kitabnya. Zakat, puasa, jujur. Biasanya kalau para penceramah itu kalau ngomong beribadahlah kalian, salat, zakat, puasa, haji, selesai kayaknya tuh. Itu mencontohkan yang lain sulit sekali udah itu. Begitu juga maksiat biasanya kan, mencuri, berzina. Apalagi kita Pak, mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Jadi mencari contoh lain maksiat itu sulit sekali kayaknya itu. Sehingga kalau kita contohkan di orang awam, jangan bermaksiat, tinggalkan maksiat seperti mencuri, berzina, mabuk-mabukan. Senang orang-orang Pak. Kenapa? Saya nggak pernah melakukan itu. Tapi coba kita artikan, jangan ghibah, jangan buka aurat, jangan duduk bareng laki-laki perempuan, itu kena semua itu. Jangan mengganggu tetangga, jangan mengganggu orang dengan asap rokoknya, kena semua itu Pak. Maksiat juga kan? Tapi kalau kita bilang maksiat itu, mari kita beribadah dengan sholat, puasa, zakat, itu senang semua orang. Kenapa? Saya sudah melakukannya. Baik, jujur, ya, menunaikan amanah,
birrul walidain, silaturahim, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad terhadap orang kafir dan munafik, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada anak yatim, ibnu sabil dan fakir miskin dan juga binatang, doa, zikir. Ini macam-macam yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Baca Quran. Nah, sampai baca Quran ini adalah perbuatan lahiriah. Ada yang perbuatan, ada yang ucapan. Kemudian baru beliau mencontohkan cinta kepada Allah, ini batiniah. Kemudian yang batiniah yang lain, tawakal, takut kepada Allah, ikhlas. Nah, jadi kalau ini kita sekarang punya perbendaraan amal-amal ibadah yang banyak kalau kita nanti berceramah, Pak. Sabar, ini juga amalan batin. Syukur juga amalan batin. Kemudian ridha, raditu billahi robba wa bil islami dina, ridha merupakan zikir yang sangat agung. Tawakal, kemudian roja. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tentang contoh-contoh ibadah. Baik, yang berikutnya beliau akan menjawab pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan kedua. Pertanyaan kenapa ini belum menjawab pertanyaan. Kenapa ibadah itu yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada lain yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Kenapa harus ibadah? Beliau menunjukkan seperti ini. Karena ibadah adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Kita semua mengetahuinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang berikutnya, ibadah juga tujuan diutusnya para rasul. Sebagaimana dikatakan ketika diutusnya Nuh alaihissalam kepada kaumnya, Nuh mengatakan, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Jadi tujuan diutusnya Rasul adalah untuk beribadah. Kemudian diperintahkan Rasulnya untuk beribadah. Bukan hanya Rasulullah ataupun Rasul-Rasul memerintahkan umatnya untuk beribadah, bahkan Rasulnya pun diperintahkan untuk beribadah. Di antara ayatnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hai Muhammad, sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Apa itu yakin? Apa itu yakin? Kematian. Nanti juga Ibnu Taimiyah akan membawakan penyimpangan orang dalam memahami kata-kata yakin dalam ayat tersebut. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah sampai yakin, berarti nggak usah sembah lagi. Apa yang mereka namakan yakin? Yakin adalah suatu maqam, suatu kedudukan yang sudah di atas ibadah, sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu lagi ibadah. Inilah suatu kesalahan orang mengartikan Al-Qur'an tanpa merujuk kepada tafsir para sahabat dan ataupun para tabi'in atau para ulama ahli tafsir. Menafsirkan sendiri yakin dengan yakin. Sehingga seperti inilah jadinya kesesatan. Di antaranya mungkin Anda orang-orang salah tafsir. Mungkin Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang termasuk kelompok-kelompok bai'an. Baik yang nama-namanya silahkan disebutkan sendiri. Saya pernah bertemu dengan mereka. Mereka menakut-nakutin orang lain. Dengan apa? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka bilang,
Wa yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil semua manusia beserta imam mereka. Ayo, kamu mana imam? Kamu ngaji, lama ngaji, gak punya imam, gak berbaiat. Nanti hari kiamat kamu tidak akan dipanggil bersama imam. Ayo. Kan takut orang seperti itu kan. Ditakutin pakai ayat Al-Quran. Akhirnya mereka, oh ya, berarti saya harus punya imam. Siapa sekarang imam saya? Ayo ikut imam kami. Berbaiatlah dengan imam kami. Akhirnya jadilah kelompok tersebut terpaksa harus mengeluarkan uang setiap bulan untuk bayar imamnya. Nah, apa makna imam di situ? Makna imam di situ adalah kitab amalan. Rujuk kepada tafsir. Jadi bukan setiap kita akan dipanggil bersama imam, harus ada imam penanggung jawab kita, bukan. Setiap orang pada hari kiamat nanti nafsi-nafsi dia akan dipanggil bersama kitabnya sendiri, pertanggungjawabkan kitab tersebut. Inilah bahayanya menafsirkan Al-Quran tidak merujuk kepada ahli tafsir, menafsirkan dengan bahasa sendiri. Ya mungkin ada juga mengetahui orang-orang yang menafsirkan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah dalam bahasa Al-Quran diartikan dengan fitnah bahasa Indonesia. Ya sudah, terjadilah banyak fitnah dan banyak pembunuhan, Pak. Baik. Kemudian di antara kenapa ibadah yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahlah sifat para malaikat. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan apa di bumi, dan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah itu para malaikat, mereka tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah mereka merasa bosan. Inilah sifat dalam ayat lain, sifat malaikat dalam ayat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Tidak pernah mereka futur, bosan, patah semangat untuk terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah, tidak mau beribadah, yastakbirun. Karena inilah suatu penyakit yang tidak akan bisa masuk surga. Dengan penyakit ini, itu penyakit kiber, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengatakan, berdoalah untuk kepadaku maka akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan beribadah kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini Allah mencela orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah. Yang berikutnya, orang pilihan Allah Ta'ala disifati dengan sifat ibadah, itu dengan kata-kata ibadallah, dipuji. Apa pujiannya? Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Pada hari kiamat nanti di surga akan ada mata air, yang mana mata air ini yang pantas minum darinya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu juga dimisalkan dengan orang-orang hamba Allah dengan ucapan ibadur rahman. Jadi inilah dalam Al-Quran kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh umat-umat terdahulu, ada yang dipuji dan ada yang dicela. Dipuji ya gara-gara mereka menunaikan ibadah kepada Allah, dicela gara-gara mereka mengingkari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, maqam ibadah adalah maqam tertinggi yang dicapai makhluk. Ini sudah beliau menjawab pertanyaan yang keempat. Yang ketiga nanti. Nah, yang kedua dan yang ketiga insyaallah nanti. Maqam ibadah adalah maqam tertinggi yang dicapai oleh makhluk. Wujud yang ada
hanya ada khaliq dan makhluk. Allah dan selain Allah yang yaitu alam. Makhluk hanya bisa naik derajat, tidak sampai menjadi derajat khaliq. Tetap berada di derajat makhluk. Makhluk tidak bisa memiliki sifat-sifat khaliq. Allah tidak bisa. Ini sudah wujudnya beda. Wujud Allah, wujud makhluk. Baik. Setinggi-tingginya derajat yang bisa dicapai makhluk, tetap dia sebagai makhluk. Tidak bisa bersatu dengan khaliq. Baik. Derajat itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Makin sempurna peribadatan seseorang, makin sempurna ataupun makin tinggi kedudukannya. Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Yang namanya takwa adalah fi'lul ma'mur wa tarkul manhi. Mengamalkan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Baik, sekarang mengapa maqam ibadah, maqam yang tertinggi dicapai makhluk? Kita lihat. Karena ibadah adalah sifat makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Abdullah wa Rasuluhu. Tidak mendapat gelar yang lain. Tidak sampai gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai gelar seperti yang digelari Isa alaihissalam oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, yaitu menjadi anak Allah. Enggak sampai Rasulullah seperti itu. Maka Rasul mengatakan la tatruni kama taratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Itra adalah berlebih-lebihan dalam memuji, ghulu. Katakanlah bahwasanya aku ini hanyalah hamba Allah. Hamba berarti apa? Orang yang beribadah kepada Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah langsung bahwasanya beliau adalah hamba Allah? Dikatakan dalam ada empat keadaan yang mana keadaan tersebut adalah keadaan yang sangat mulia yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam keadaan mulia ini Allah tetap menamakan Rasulullah adalah abdun, memanggilnya dengan kata-kata abdun, tidak dengan kata-kata lain. Kapan itu? Ketika Isra. Allah mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Masya Allah, Isra sampai ke suatu makam, sampai ke suatu tempat Sidratul Muntaha, Jibril pun tidak sampai ke sana. Allah memanggilnya Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Tidak mengatakan nama lain. Yang kedua, ketika wahyu. Disebutkan dalam Al-Quran, wa auha ila abdihi ma auha. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa wahyu. Yang ketiga, maqam dakwah. Ketika Rasulullah berdakwah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri untuk berdakwah, mereka itu hampir-hampir saja mengerumunimu, hai Muhammad. Yang keempat, ketika Rasulullah SAW disuruh untuk menantang orang-orang kafir Mekah untuk mendatangkan
yang semisal dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dengan kata-kata abdun, hamba, yaitu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wahai orang-orang kafir, kalau kalian masih ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah surat seperti yang ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan jangan menganggap penamaan hamba Allah itu adalah nama yang rendah. Karena Rasulullah saja dinamakan oleh Allah Abdullah, hamba Allah. Kapan? Pada saat-saat yang mulia ini, saat Isra, saat diberikan wahyu, saat dakwah, saat menantang orang-orang kafir. Saat-saat mulia ini tetap dinamakan dengan hamba Allah. Nah, ini yang mungkin tidak disukai oleh orang-orang yang suka ghulu, berlebih-lebihan menyingkapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau kita bilang Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika, kayaknya wah, kok cuma seperti itu sih disifati Rasulullah, abdun rasulun. Kenapa enggak yang lain? Pelindung alam ini, pembawa berkah, penurun hujan, pelepas dahaga, pelepas musibah. Itu ya seperti yang dikumandangkan dalam solawat-solawat. Tuqda bihil hawaiju wa tustasqa bihil ghamamu. Apalagi? Tuhallu bihil uqadu. Terus Allah yang punya pernah hafal ya hafal. Kenapa ini? Ini berlebihan memuji Rasulullah. Padahal salawat yang paling bagus adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah nggak pernah mengajarkan salawat yang lebih bagus daripada itu. Jadi jangan merasa rendah kalau kita menamakan Rasulullah, menggelari Rasulullah dengan Abdullah wa Rasuluh. Kita bukan sedang dalam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini panggilan Allah kepada Rasulnya. Berikutnya, kesempurnaan makhluk adalah terletak pada kesempurnaan ibadah. Maka setiap bertambah peribadatan, bertambah pula derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Karena irtiqa, apa istilahnya, menuju ke tingkat yang tinggi itu harus dengan amalan. Karena sorga itu darajat, neraka itu darakat. Sorga itu derajat yang paling tinggi yang di atas, neraka itu derajat yang paling tinggi di bawah. Maksudnya yang paling panas di bawah. Yang paling tinggi di sorga adalah atapnya arasy. Antara satu tingkat dengan tingkat yang kedua seperti memandang bintang di langit. Dan tempat yang paling tinggi nanti akan dicapai oleh hamba, hanya dapat oleh seorang hamba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan maqam mahmudah. Baik. Tadi kita kalau ingin menambah derajat ke sana dengan ibadah, tidak dengan yang lain. Maka beliau mengatakan, yang mengira bahwa bolehnya makhluk keluar dari penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, bahkan menganggap bisa keluar dari ibadah merupakan bentuk kesempurnaan, mereka adalah orang yang makhluk yang paling bodoh dan yang paling sesat. Itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab ini. Inilah beliau jadi tidak menjawab hanya pertanyaan yang 4 tadi, namun mengetahui maksud pertanyaan itu. Tahu ada orang-orang yang menganggap kalau keluar dari ibadah sudah sampai makom tertentu, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi zakat, boleh minum minuman keras, boleh berzina, boleh berbuat maksiat. Ada yang menganggap bahwasanya ini bentuk kesempurnaan, sudah sempurna dari ibadah menuju makom yang lain. Maka barang siapa yang mengaku seperti ini, inilah orang yang paling bodoh dan yang paling sesat.
Dia akan disebutkan kesamaan mereka dengan orang-orang musyrik. Baik. Beliau menjawab pertanyaan yang berikutnya, apakah seluruh agama ini merupakan ibadah? Ya, beliau menjawab, ya, seluruh agama ini adalah ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Jibril. Kita semua telah mengetahui hadis Jibril. Datang Jibril dalam bentuk manusia, bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketika dijawab oleh Rasulullah SAW dan Jibril pun pergi, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, yang tadi itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini menunjukkan bahwasanya agama adalah ibadah. Ibadah adalah agama. Ad-din, ibadah, al-ibadah wad-din. Karena yang diajarkan oleh Jibril semuanya dalam rukun iman, Islam, dan ihsan adalah pokok-pokok amalan. Amalan apa? Amalan hati di rukun iman dan amalan badan di rukun Islam. Adapun ihsan, penyempurnaan keduanya dalam bentuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Rasulullah, ja'akum yu'allimukum dinakum. Baik. Mari kita lihat apa kesamaan kenapa dinamakan agama itu adalah ibadah. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, secara makna bahasa antara kata-kata dinun dalam bahasa Arab yang berarti agama dengan ibadatun itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Dalam arti bahasa, agama atau din itu artinya adalah kerendahan, ketundukan. Sedalam disebutkan dalam bahasa, dimtuhu fadana, ay dalaltuhu. Dimtuhu maksudnya apa? Saya rendahkan dia, saya tundukkan dia. Berarti kata-kata din itu adalah bermakna agama, ketundukan. Begitu juga kata-kata ibadah dari kata-kata mu'abbad, at-tariq al-mu'abbad dalam bahasa Arab. Ini jalan yang rendah. Jadi kata-kata din dengan kata-kata ibadah secara bahasa dalam bahasa Arab itu ada kesamaan, sama-sama ketundukan dan kerendahan. Akan tetapi ini yang paling penting, tunduk saja tanpa ada rasa cinta itu tidak dinamakan hamba sejati. Beliau misalkan, apabila seorang menjadi hamba budak, hamba sahaya seseorang, namun dia benci kepada tuannya, ini bukan hamba sahaya sejati. Maka dia tidak dinamakan dia ini hamba dalam bentuk ibadah kepada orang itu. Sebaliknya, apabila ada orang yang tunduk kepada seseorang, apabila ada orang yang cinta kepada seseorang namun tidak sampai tunduk, hanya cinta saja, cinta kepada harta, cinta kepada wanita, cinta kepada anak, cinta kepada kendaraan, cinta pada dunia, punya rasa cinta, punya, tapi tidak sampai tunduk, masih dia yang di atas, masih dia mengendalikannya, ini tidak dinamakan ibadah. Namun kalau nanti sudah tunduk, nanti akan dibahas, yaitu adanya orang yang menjadi hambanya emas dan hambanya perak dan hambanya pakaian. Kenapa? Karena sudah ada di dalamnya penghambaan berupa cinta, yaitu penghambaan hati, bukan hanya ketundukan saja. Baik, ini adalah kesamaan antara agama dengan ibadah, dan ibadah itu seluruh agama. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika menjawab pertanyaan ini. Nah, disinilah tolong dipahami dengan benar. Kayaknya setahu saya ketika saya baca kitab Mudia, kayaknya intinya ini pembahasan yang mulia itu.
yaitu membantah adanya orang yang menganggap suatu bentuk ibadah yang sebenarnya bukan ibadah dalam agama. Apa itu? Mereka tidak bisa membedakan bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara bentuk ubudiyah umum dan bentuk ubudiyah khusus. Apa itu? Kita lihat. Ubudiyah, ada yang dinamakan ubudiyah umum. Ubudiyah, kalau kita katakan ubudiyah penghambaan ya, tolong nanti diartikan ya sendiri dalam benak. Setiap saya kata-kata ubudiyah itu maksudnya penghambaan. Penghambaan secara umum itu yang biasanya dinamakan istilah abdul. Maksudnya apa? Seluruh makhluk itu adalah hamba Allah. Iblis hamba Allah, gunung hamba Allah, pohon-pohonan hamba Allah, syaitan hamba Allah, semuanya hamba Allah. Hamba Allah secara apa? Secara umum. Apa maksudnya? Seluruh makhluk baik muslim maupun kafir semua dinamakan hamba Allah. Maksudnya adalah mereka di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami yang umum dan yang khusus nanti. Kalau dicampur aduk bisa tersesat seperti sesatnya orang-orang yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap dinamakan hamba Allah. Kenapa? Di bawah takdir Allah. Allah yang mengendalikan mereka. Mereka butuh kepada Allah, butuh kepada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Mereka tunduk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semua paham. Jadi Allah mengatakan semua makhluk ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mau mencari agama selain agama Islam? Padahal seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mereka rela ataupun tidak. Yang rela tunduk siapa? Orang-orang muslim. Rela tunduk di hadapan Allah, senang. Namun orang kafir gak rela. Namun mereka terpaksa tunduk. Kenapa? Di bawah takdir Allah. Allah mengatakan mati ya mati. Allah menurunkan hujan ya banjir. Allah menghentikan rezeki ya kelaparan. Jadi mereka walaupun secara lisan mereka mengingkari, namun secara fitrah mereka mengakui mereka berada di bawah suatu zat yang maha besar yang sedang mengatur mereka. Ini pasti semuanya. Inilah yang dikatakan dengan hakikat kauniyah. Nanti jangan dicampur dengan yang satu. Ini dinamakan hakikat kauniyah. Semua orang berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermaksiat, takdir Allah. Ada yang kafir, ya takdir Allah. Ada yang muslim, takdir Allah juga. Ada yang taat, ya takdir Allah. Takdir apa ini? Hakikat kauniyah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubudiyah secara umum ini ditinjau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, dari sisi Allah bahwasanya semua selain Allah adalah makhluk Allah. Ditinjau dari sisi Allah, semua selain Allah adalah makhluk Allah, tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Beda yang secara khusus. Ini dikatakan abid. Ditinjau dari makhluknya, yaitu makhluk yang mau menghambakan diri kepada Allah. Ini ditinjau dari hambanya. Kamu mau menghambakan diri pada Allah,
berarti kamu benar-benar hamba Allah yang sejati, bukan hamba Allah secara keseluruhan yang tunduk di bawah takdir Allah. Bisa dipahami ya? Jadi ada seluruh makhluk hamba Allah. Hamba maksudnya apa? Hamba di bawah takdir Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah, baik yang bermaksiat ataupun yang taat di bawah takdir Allah. Allah yang mentakdirkan mereka bermaksiat, Allah yang mentakdirkan mereka taat, Allah yang mentakdirkan iblis menjadi sesat. Berarti iblis hamba Allah dalam makna umum. Nah, sedangkan yang mana khusus hanya muslim saja. Kenapa? Karena hanya muslim yang mau tunduk. Dari sisi dia abid, dari kata baik abid, berarti dia yang tunduk. Ditinjau dari sisi dia. Kalau tinjau dari sisi Allah, mereka harus tunduk sudah. Tak bisa berbuat apa-apa. Yaitu menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ini khusus. Inilah yang dinamakan dengan hakikat syar'iyah. Baik. Nah, sekarang kalian yang mau beribadah, menghambakan diri kepada Allah, milih yang mana? Kalau kalian milih yang pertama, umum, itu belum dinamakan ibadah. Karena apa? Karena orang kafir pun masuk. Dan orang kafir tidak dinamakan sedang beribadah. Namun kalau kamu mau masukkan diri kamu ke dalam nomor 2, saya ingin menjadi hamba Allah secara khusus. Apa maksudnya? Saya yang akan beribadah kepada Allah. Saya akan tunduk, bukan tertunduk dengan sendirinya di bawah takdir Allah. Saya akan menundukkan diri. Saya akan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru benar. Nah, banyak orang yang sesat, nanti dimisalkan oleh Ibnu Taimiyah, gara-gara mencampur adukkan dua hakikat ini. Nah, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat makna hakikat kauniyah dengan hakikat syar'iyah. Ada satu titik perbedaan antara keduanya, yaitu kembalikan kepada pengertian ibadah yang tadi, cinta dan diridhoi. Saya bertanya, antara dua hakikat ini, hakikat kauniyah dengan hakikat syariah, mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana diridhoi? Hakikat kauniyahkah atau hakikat syar'iyah? Syar'iyah. Takdir Allah. Ini kita bicara masalah takdir. Di sinilah banyak orang yang tergelincir. Takdir Allah, kita harus meyakini segala yang terjadi di alam ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau ada bertanya, berarti ada orang kafir sudah ditakdirkan oleh Allah? Kita jawab iya. Berarti ada orang munafik sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya. Berarti ada orang masuk Islam juga sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya. Ada orang bermaksiat juga sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya. Tapi dalam hal ini jangan bawa-bawa kata-kata ridho dan kata-kata cinta. Cukup kata-kata takdir saja, yaitu keputusan Allah. Allah sudah memutuskan seperti itu, gak bisa ada yang nolak. Inilah yang dinamakan hakikat kauniyah. Kun fayakun. Dari kata-kata kaun. Kun fayakun. Allah sudah mentakdirkan, gak bisa apa-apa sudah kita. Baik. Kalau kita berbicara masalah cinta, baru bawakan ke hakikat syar'iyah, yaitu Allah menyuruh, memerintahkan, dan segala perintah dan suruhan Allah adalah suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa membedakan antara dua ini, akhirnya mereka tergelincir di mana? Inilah ketergelincaran mereka, yaitu mereka menganggap yang namanya ibadah adalah berserah diri kepada Allah. Namun mereka berserah diri dalam hakikat kauniyah. Maksudnya apa? Begitu mereka berbuat maksiat,
Kenapa berbuat maksiat? Ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya harus berserah diri kepada Allah. Biarlah saya berbuat maksiat. Ada orang lain berbuat maksiat, yang dikatakan apa? Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya harus menerima takdir Allah ini. Akhirnya tidak dilakukan jihad, tidak dilakukan nahi mungkar. Kenapa? Terima. Kemudian mereka kesesatan lagi menganggap apa? Yang saya lakukan ini dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Mereka menganggap semua yang Allah tentukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau Allah menentukan saya berzina, Allah mencintai perbuatan itu. Kalau Allah menentukan orang menjadi kafir, Allah mencintai perbuatan itu. Jadi kenapa mereka salah cara penyerah diri kepada Allah? Yang diserahkan dirinya dalam bentuk kauniyah. Yang mana kalau kauniyah tidak diserah diri pun terserah diri. Kenapa? Ditinjau dari Allah. Jin, orang kafir berserah diri kepada Allah secara terpaksa, yaitu di bawah takdir Allah. Jadi ini membedakan, tidak bisa membedakan ini berdua, ini kauniyah dengan syar'iyah, akhirnya membuat orang salah dalam bentuk penghambaan, salah dalam bentuk penyerah dirian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kata-kata Ibnu Taimiyah. Disinilah banyak orang tergelincir. Disinilah banyak tergelincir orang yang mengakui ahli hakikat dan ahli ma'rifat. Ini kata-kata beliau. Orang-orang yang mengatakan sudah sampai ke tingkat hakikat, orang yang mengatakan sudah sampai ke tingkat ma'rifat, tergelincir mereka di sini. Di mana tidak bisa membedakan antara hakikat kauniyah dengan hakikat syar'iyah. Sampai ke suatu taraf mereka menganggap pokoknya yang ditakdirkan oleh Allah pasti dicintai. Berarti kalau saya tidak sholat, dicintai oleh Allah. Saya sampai berbuat kekufuran, dicintai oleh Allah. Ada orang yang berbuat maksiat, dicintai oleh Allah. Mereka menganggap semua keputusan Allah pasti dicintai oleh Allah. Ini tidak benar. Karena keputusan itu ada keputusan berupa kauni, alami, bisa dikatakan dalam bahasa kita alami. Ada keputusan berupa syar'i, yaitu ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kauni itu tidak ada terkait dengan perintah dan larangan, keputusan ciptaan. Adapun syar'i itu ada terkait dengan perintah dan larangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mentakdirkan adanya orang kafir, namun Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala yarda bi'ibadihil kufur, inna dina indallahil islam. Itu harus kita akui yang seperti ini. Kenapa mereka tergelincir? Mereka menganggap tunduk dan menerima keputusan Allah Ta'ala dalam maksiat pun adalah bentuk ubudiyah. Karena mereka menganggap yang namanya ubudiyah adalah tunduk tok, tanpa mencari yang mana dicintai oleh Allah dan mana diridhoi. Pokoknya tunduk saya sudah, namanya ubudiyah. Disinilah mereka tergelincir. Sehingga ketika mereka ditakdirkan tergelincir dalam maksiat, mereka terus menerus tidak pernah bertobat, karena menganggap ini adalah perbuatan sedang beribadah. Baik, kita lihat. Oh, ini terbalik ya. Nah, Ibnu Taimiyah dalam ketika membahas masalah ini, beliau membawakan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam apa maksud beliau? Mungkin seakan-akan karena orang-orang yang ngaku-ngaku yang tadi hakikat dan makrifat tadi, kebanyakan mereka merujuk ke beliau, sehingga membuat-buat namanya tarikat Abdul Qadir Al-Qadiriyah dan lain sebagainya. Nah, lihat, Ibnu Taimiyah pun membawakan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sebenarnya itu bisa membantah perbuatan mereka sendiri. Apa itu perkataan beliau? Saya nukilkan di sini.
Katsirun minar rijal idza wasalu ila al-qada wal qadar amsaku illa ana. Fa ana in fatahat li fihi rawzanah fanaza'tu aqdaral haqqi bil haqqi lil haqqi. Apa maksudnya? Lihat, perkataan beliau sangat bagus. Banyak orang yang apabila sampai ke permasalahan takdir, mereka berhenti dan menerima saja. Kecuali saya. Saya berusaha menentang takdir Allah yang maha hak, maha benar. Saya menentang takdir Allah yang maha benar dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang benar. Insya Allah kata-katanya bagus sekali. Maksudnya apa? Banyak orang yang begitu dia terjerumus dalam maksiat, mereka langsung terdiam, menerima ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya sudahlah. Adapun saya, kalau jatuh ke dalam hal seperti ini, saya tahu ini takdir Allah yang maha benar. Akan tapi takdir ini saya lawan dengan cara yang benar. Apa? Melawan takdir maksiat seperti dengan cara taubat. Untuk tujuan yang benar, yaitu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menerima saja, ya sudahlah kalau saya berbuat maksiat ya sudah. Kalau saya menjadi munafik ya sudah. Ini tidak benar. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Yaitu kami lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain. Memang maksiat adalah takdir Allah, namun kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan lari ke takdir Allah yang lain. Kemana? Ke takdir Allah yang dicintai oleh Allah, yaitu taat, taubat. Apa tujuannya? Kami ingin mencari ke jalan yang benar, yaitu menuju surga. Jadi maksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini adalah tentang maksiat. Walaupun kita bisa mempraktekkan ini bukan dalam maksiat, dalam musibah misalnya. Datang musibah, banjir misalnya. Apakah kita mau terus berada di rumah yang banjir? Boleh enggak kita mengungsi? Apakah kalau kita mengungsi dari rumah yang banjir kita dianggap tidak menerima takdir Allah? Tidak. Semua orang mengakui ini. Kita mengungsi di rumah yang banjir, kita sedang menuju ke takdir Allah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri. Apalagi takdir Allah berupa maksiat yang harus lebih kita lari dari takdir tersebut. Baik. Beda Mu'tazilah dengan para penganut hakikat kauniyah. Saya mengatakan gitu ya istilahnya, penganut hakikat kauniyah. Terserah Anda mau mengatakan siapa mereka, apakah yang mengatakan hakikat, ma'rifat, pokoknya mereka penganut hakikat kauniyah. Maksudnya menerima hakikat kauniyah saja tanpa menuju ke hakikat syar'iyah. Baik, sekarang Ibnu Taimiyah juga membandingkan antara mereka dengan Mu'tazilah. Kenapa? Karena sumber kesesatan mereka sama. Tidak bisa membedakan antara hakikat kauniyah dengan hakikat syar'iyah, sehingga dicampur adukan, mereka keluar dari jalan yang lurus. Baik. Mu'tazilah apa mengatakan? Mereka mengatakan apa? Allah, lihat kata-kata mereka, Allah tidak cinta kepada perbuatan maksiat. Benar kan? Sampai sini benar kan? Allah tidak cinta kepada perbuatan maksiat. Benar? Benar. Allah tidak cinta kepada perbuatan kekafiran. Benar? Benar. Kok ada? Namun kekafiran dan maksiat terjadi di atas muka bumi. Benar? Benar sampai sini? Benar.
Ya, kata benar. Allah tidak cinta kafir, tapi kok ada orang kafir? Allah tidak cinta kepada perbuatan maksiat, namun kok ada yang melakukan maksiat di atas muka bumi ini? Benar kan? Kedua-duanya benar. Kesimpulannya yang salah mereka. Apa kesalahan mereka? Berarti maksiat yang terjadi di atas muka bumi ini bukan takdir Allah. Bisa paham kan? Kesimpulan mereka ini. Berarti maksiat yang terjadi di atas muka bumi itu bukan takdir Allah, itu perbuatan manusia saja. Bukan Allah yang ciptakan, manusia yang menciptakannya. Manusia yang mengkehendaki, bukan kehendak Allah. Lihat, pembukaannya Masya Allah bagus. Kesimpulannya salah. Ini Mu'tazilah ya. Baik, orang hakikat kauniyah tadi apa mengatakan? Mengatakan apa? Sama juga pembukaannya Pak. Hah? Oh ya, kurang sama. Mengatakan gini. Di semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah. Benar? Benar enggak? Benar. Di atas muka bumi ini ada yang maksiat, ada yang buat taat. Benar? Benar. Berarti semuanya dicintai oleh Allah. Ini kesimpulannya jadi salah. Benar kesimpulannya salah. Berarti kalau memang semua ditakdirkan oleh Allah, maksiat ditakdirkan oleh Allah, taat juga ditakdirkan oleh Allah, Islam ditakdirkan oleh Allah, kufur juga ditakdirkan oleh Allah. Berarti sebagaimana Allah cinta kepada Islam, berarti dicintai juga kufur ini. Kesimpulan mereka orangnya kauniyah ini. Baik. Mu'tazilah mengatakan apa? Allah tidak juga suka kepada kufur. Kok ada? Berarti ini bukan perbuatan Allah. Sama-sama salah. Kenapa? Karena mereka mencampur adukan antara hakikat kauniyah dengan hakikat syar'iyah. Yang Mu'tazilah menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mentakdirkan syar'iyah saja. Yang kauniyah itu kalau hubungan dengan maksiat itu bukan ditakdirkan oleh Allah. Kalau yang mereka yang kauniyah menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menyuruh mentakdirkan yang kauniyah berarti Allah mencintainya. Jadi di antara mereka yang kesalahan mereka adalah ketika berbicara masalah takdir kauni mereka masukkan kata-kata cinta. Kita harus bedakan. Kita berbicara masalah cinta dan ridho itu kalau sedang berbicara masalah ibadah, perintah, larangan Allah. Namun kalau sedang berbicara masalah ciptaan, Allah juga menciptakan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis. Allah tidak cinta iblis, namun Allah ciptakan iblis. Kalau kita tanya untuk apa? Yang pertama tidak boleh bertanya. Untuk apa kalau gitu diciptakan iblis? Yang pertama boleh nanya. Yang boleh adalah kita tanyakan hikmah. Karena kalau bertanya untuk apa, itu seakan-akan ada bernada protes. Untuk apa sih? Namun kalau bertanya apa sih hikmahnya diciptakan iblis, itu tidak bernada protes, malah sedang mencari pelajaran. Ini semuanya ya. Semuanya dipakai yang ini. Semua perbuatan Allah dipakaikan ini. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Untuk apa diturunkan Rasul? Untuk apa ini? Untuk apa itu tidak boleh ditanyakan kepada Allah. Karena kata-kata untuk apa ada bernada protes. Seperti Anda di ujian, Ustaz, untuk apa bikin soal ini, Ustaz? Ini marah Ustaznya ini. Namun kalau lihat, Ustaz, tujuan bikin ini apa hikmahnya, apa pelajarannya Ustaz yang diantum bawakan dalam ujian kok soalnya modelnya seperti ini? Nanti bisa kita ambil pelajaran. Oh, pelajarannya adalah agar saya lebih belajar lagi, agar saya bisa. Tapi kalau tanya, Ustaz, untuk apa Ustaz? Seakan-akan menentang. Ini ke manusia saja nggak berhak kita ucapkan seperti ini. Baik, lihat tadi Mu'tazilah sama orang yang kauniyah sama-sama mencampur adukan antara keputusan Allah dengan kecintaan Allah. Baik.
Pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Mu'tazilah atau orang hakikat kauniyah ini? Hakikat kauniyah lebih baik. Baik, yang lain ada yang pendapat lain? Jangan jawab kedua-duanya jelek, Ustaz. Hah? Jangan jawab kedua-duanya jelek, karena itu sudah enggak usah ditanyakan lagi. Karena dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, orang yang faqih, yang paham dengan jeli, itu bisa menarik mana yang baik di antara dua kejelekan, ataupun mana yang buruk di antara dua kebaikan. Seperti misalnya Khawarij, pemahaman salah atau pemahaman benar, Pak? Salah. Syiah, salah. Mana lebih baik, Pak? Ya, kita sedang mencari kebaikan di antara dua kejelekan, Pak. Mana lebih baik? Lebih baik Khawarij atau lebih baik Syiah? Ini juga Ibnu Taimiyah juga sedang bertanya juga, yang mana lebih baik di antara mereka? Mari kita lihat, Pak. Lihat, Mu'tazilah meyakini pada adanya perintah dan larangan. Mereka yakin ini diperintah Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau ada yang melanggar, berarti itu bukan ditakdirkan oleh Allah. Karena Allah tidak mencintai maksiat. Kok terjadi? Karena mereka berbuat sendiri, bukan takdir Allah. Mengingkari takdir. Mereka, pengikut hakikat kauniyah, meyakini takdir. Oh, ini semua takdir Allah. Maksiat maupun taat semua ditakdirkan oleh Allah. Tapi mereka mengingkari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud mengingkari perintah dan larangan Allah? Keyakinan mereka, akibat dari keyakinan mereka adalah, kesimpulannya, tidak perlu diutus Rasul. Kenapa? Semua takdir Allah. Yang bermaksiat takdir Allah, yang berbuat taat takdir Allah, yang bermaksiat dicintai oleh Allah, yang berbuat taat juga dicintai oleh Allah. Kalau gitu untuk apa diutus Rasul? Tidak ada gunanya perintah dan larangan Rasulullah. Untuk apa Rasul datang memerintahkan kalau yang diperintahkan adalah sudah ditakdirkan oleh Allah? Tidak perlu Rasulullah melarang, karena yang dilarang itu adalah dicintai oleh Allah. Ya. Kalau pemahaman Mu'tazilah masih mending, Rasul itu penting, harus diutus agar orang tidak berbuat maksiat. Namun di pemahaman mereka gak perlu lagi Rasul. Kenapa? Silakan berbuat apa saja, semua dicintai oleh Allah. Tidak perlu dilarang. Orang berbuat maksiat tidak perlu dilarang. Kenapa? Dicintai oleh Allah. Sebab inilah kemudian Taimiyah mengatakan mereka lebih jelek daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah masih mending, masih meyakini adanya perintah dan larangan. Namun mereka sudah menganggap tidak perlu perintah, tidak perlu larangan, tidak perlu diutus Rasul. Silahkan berbuat apa saja, semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara mereka ada yang menganggap semuanya, maksudnya semuanya berlaku hal ini. Semuanya tidak perlu sholat, semuanya tidak perlu taat, semuanya tidak perlu ibadah. Kenapa? Kalian berbuat sesukanya, semuanya dicintai oleh Allah. Ini ada di antara mereka. Ini yang paling ekstrim. Yang di bawah mereka apa? Menganggap yang sampai tidak perlu harus berbuat, yang sampai tidak perlu lagi berbuat ibadah hanya orang-orang tertentu. Ini di antara mereka. Jadi kalian harus tetap berbuat ibadah, kalian harus tetap sholat, kalian tetap sholat. Namun kami, karena kami sudah sampai ke maqam tertentu, tidak perlu lagi harus ada ini semua. Paham ya? Jadi yang keyakinan yang benar apa Pak antara takdir kauniyah dan syar'iyah?
kita harus meyakini bahwasanya takdir kauniyah itu tidak ada hubungannya dengan cinta Allah. Allah akan menciptakan yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Allah akan menentukan yang diridhoi ataupun yang tidak diridhoi. Namun yang syar'iyah, kita harus yakini bahwasanya yang syar'iyah adalah semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara kita mengetahui yang mana yang diridhoi dan yang mana yang dicintai. Inilah pentingnya diutus Rasul. Jangan sampai kita menganggap, oh ini dicintai, ini bagus, itu jelek. Baik, standar bagus jelek kamu itu siapa? Nah, inilah Anda, kalau ada orang yang mengatakan bolehnya berbuat bid'ah hasanah dengan dalil man sanna sunnatan hasanatan, pastikan ada orang berdalil dengan itu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'. Tanyakan kepada dia. Tidak usah dibantah dalilnya sudah sahih. Tanyakan, baik, itu man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa berbuat sunnah hasanah. Baik. Standar hasanah itu siapa? Standar hasanah, standar siapa? Siapa yang berhak mengatakan ini bagus, itu jelek? Baik. Kemudian hadisnya falahu ajruha, dia mendapatkan pahala dari sunnah hasanah ini. Baik. Siapa yang berhak mengatakan perbuatan ini berpahala, perbuatan itu tidak berpahala? Siapa, Pak? Akal atau syariat? Kalau mereka menjawab akal, langsung Anda tembak, berarti kamu Mu'tazilah. Langsung tembak. Gak usah debat lagi, gak akan nyampe. Benar. Gak usah debat lagi, tidak akan nyampe. Yang mengatakan bahwasannya standar kebaikan itu akal dengan standar kebaikan itu syariat tidak akan ketemu, Pak. Ini real ini, insyaallah. Tidak akan ketemu. Ini seperti orang berbicara masalah standar adil dalam Islam. Standar adil dalam Islam apa? Syariatkah atau akal? Kalau kita bawa ke akal, kenapa orang sekarang menentang ilmu waris 2:1? Karena mereka menganggap tidak adil. Adil menurut siapa? Akal. Maka kalau mereka mengatakan ini nggak usah debat, Pak, nggak akan nyambung. Karena pokok akidah mereka, keyakinan mereka sudah akidah Mu'tazilah, yang meyakini bahwasanya standar baik buruk adalah akal. Standar mendapatkan pahala ataupun dosa adalah akal. Makanya Mu'tazilah mewajibkan Allah untuk memberikan pahala, memberikan ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Mu'tazilah mengatakan apa? Wajib. Ahlussunnah enggak? Mengatakan Allah memberikan pahala dengan keutamaannya, memberikan adab dengan keadilannya. Mu'tazilah enggak? Seakan-akan mengatakan, ya Allah, dia sudah berbuat baik, maka wajib Allah memberikan dia pahala. Kenapa? Sudah berbuat baik. Dan baik menurut mereka adalah baik menurut akal. Seperti ini. Jadi kauniyah adalah keputusan Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu Allah tentukan semua di dunia ini. Namun syar'iyah hanyalah yang Allah yang Allah cintai. Bagaimana kita tahu yang Allah cintai atau tidak? Dari yang keputusan Allah, yaitu dari syariat. Baik. Yang berikutnya, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, mereka orang-orang penganut kauniyah ini sama dengan orang musyrik. Samanya di mana? Orang musyrik melakukan bid'ah, mereka juga melakukan bid'ah. Apa bid'ah orang musyrik? Yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap itu sedang beribadah kepada Allah.
dalam seperti talbiyah mereka apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwa laka tamliku huwa ma malak. Mereka ngakui bahwasanya ini memang pantas dijadikan wasilah kepada Allah. Baik. Kemudian apa kesamaan mereka dengan orang-orang musyrik? Mereka beralasan dengan takdir, yaitu ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ataupun berbuat fahisyah, mereka mengatakan ini adalah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, bukan itu. Saya cari di sini dulu. Sampai yang ayatnya wallahu amarona biha ini agak tunggu dulu ayatnya di mana ini. Mereka mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Orang-orang musyrik ketika mereka berbuat perbuatan yang keji, yang mungkar, mereka mengatakan apa? Kami mendapatkan perbuatan ini pernah dilakukan oleh nenek moyang kami dan ini adalah perintah Allah. Sudah berbuat perbuatan keji, bilang ini perintah Allah. Maka apa jawaban Allah? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan hai Muhammad, Allah tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan. Dan orang musyrik sudah berbuat kejelekan bilang ini perintah Allah. Ini berarti kalau perintah dicintai oleh Allah. Mereka juga sudah berbuat bid'ah, berbuat maksiat bilang ini adalah perintah Allah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, alasan yang lain beralasan dengan takdir, yaitu seperti perkataan orang-orang musyrik, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik akan berkatakan, kalau Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Jadi, kalau Allah menghendaki kami tidak berbuat syirik, kami tidak akan berbuat. Tapi kalau kami berbuat, berarti Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Sama dengan alasan mereka. Kami, kalau Allah menghendaki kami tidak berbuat maksiat, kami tidak akan berbuat. Kalau berbuat kami, berarti dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Itu kata-kata mereka. Kalau yang benar, akidah yang benar Ahlussunnah mengatakan, kalau Allah menghendaki kita berbuat yang jelek, jangan sampai kita katakan ini dicintai oleh Allah. Namun yang dicintai oleh Allah adalah keluar dari takdir ini menuju ke takdir yang lain, yaitu bertaubat. Memang ini kehendak Allah kauniyah, namun Allah tidak mencintainya. Karena mencintai itu butuh dalil lain, yang mana yang dicintai dan mana tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dasar kesesatan mereka, kauniyah lagi tadi ini, bukan Mu'tazilah, bukan karena mereka berpegang pada takdir semata. Lihat ini, ternyata mereka sesat. Kayaknya seperti mereka beralasan pada takdir kan. Kalau Allah tidak menghendaki, ya kami tidak berbuat. Kalau Allah menghendaki, kami berbuat. Berarti kami berbuat seperti ini gara-gara kehendak Allah. Masya Allah, bagus sekali alasan mereka. Kenapa kamu berbuat maksiat? Allah mentakdirkan. Enak kan? Seakan-akan inilah dasar kesesatan mereka, gara-gara mereka berpegang pada takdir. Ternyata kata Ibnu Taimiyah, bukan gara-gara ini. Ya, tapi karena mereka mengikuti hawa nafsu dalam mempraktekkan qiyas untuk menandingi dalil Allah dan as-sunnah. Lihat Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana menggunakan nafsu dalam berdalil sangat berbahaya. Bagaimana mereka mempraktekkan qiyas?
yang mengatakan yang seperti tadi. Allah mentakdirkan yang jelek, Allah mentakdirkan yang baik. Berarti kalau Allah mencintai yang baik, yang jelek pun Allah cintai. Jadi pahami ya? Allah mentakdirkan adanya maksiat, Allah mentakdirkan adanya ibadah. Baik, ibadah dicintai nggak? Dicintai. Kalau begitu, langsung mereka kiaskan. Sebagaimana Allah mencintai ibadah dan juga sudah ditakdirkan oleh Allah, kalau begitu maksiat pun Allah takdirkan juga dicintai oleh Allah. Ini kias mereka. Kenapa dikatakan mereka mengkiaskan dengan hawa nafsu? Karena mereka mendobrak dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah tidak ridha kepada kemaksiatan. Allah tidak ridha kepada kekufuran, wala yarda bi ibadihil kufra. Dalil ini Al-Qur'an. Namun kok kamu tidak terima? Kok kamu anggap mengkiaskan maksiat kepada taat, dalil tidak kamu terima? Kenapa? Karena cara mereka berdalil adalah dengan nafsu. Mereka berdalil dengan nafsu. Kapan yang enak mereka pakai, kapan tidak enak mereka tidak pakai. Inilah bahayanya berdalil dengan nafsu. Pernah kejadian tempat kuliah saya, ketika saya sedang presentasi tentang as-sunnah waktu itu, usul fiqh. Sebelum kejadian presentasi itu, teman-teman banyak yang mengkritik saya. Kuliah di sini ya, bukan kuliah di Madinah, kuliah di sini, di Jember sini. Banyak mengkritik saya. Mengatakan apa? Saya orangnya tekstual. Ya, insyaallah Anda akan mendapatkan kritikan seperti ini kalau duduk dengan orang-orang akademisi. Tuduhannya ilmiah, cuma nusuknya lebih dalam. Dikatakan kalian orangnya tekstual, kami orangnya kontekstual. Itu bahasa akademisi. Walaupun bahasa ini diambil dari orang-orang terdahulu, ahlu-ahlu bid'ah yang terdahulu, yaitu mengatakan apa? Al-Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Kalian yang sholat seperti itu makna zahir. Kami sholatnya apa? Eling. Karena kami sudah memahami makna batin dari Al-Quran. Ini kesesatan orang dulu. Sekarang diubah tekstual, kontekstual. Apa maksudnya? Kalian jenggotan itu tekstual. Mendengar Rasulullah mengatakan a'ful liha, panjangkanlah jenggot, langsung boleh panjangkan jenggot. Hanya dari huruf saja, hanya dari kalimat langsung panjangkan jenggot. Kami kontekstual. Kami lihat, oh itu hadis itu kan di Arab. Substansi dari hadis itu kan untuk kesesuaian dengan orang-orang Arab. Kalau di ruang orang Arab nggak perlu jenggot. Jadi perintah itu hanya untuk orang Arab saja. Begini. Bermain-main kontekstual kata mereka. Celana harus di atas mata kaki, tekstual. Kalau kami kontekstual, memahami maksud Rasulullah itu adalah oh itu di Arab harus seperti ini adatnya. Kalau yang di luar Arab nggak cocok. Berarti kontekstual. Saya termasuk tertuduh seperti itu di kelas. Begitu saya presentasi, punya kesempatan saya membalas mereka di depan dosen. Ketika saya bertanya kepada teman, apa pendapat kalian bila ada bejana di jilat anjing, kita cuci dengan sabun 1 kali saja? Boleh tidak? Enggak boleh. Baik, terima kasih jawabannya. Yang kedua, tanya orang lain. Apa pendapat kalian bila kita berpuasa dengan cara hisab? Perhitungan bulan, tidak harus ru'yah. Yang saya tanya ini ternyata dari mana? Dari pondok pesantren tradisional yang berpegang pada mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Baik, terima kasih jawaban Anda berdua. Ternyata kesimpulannya Anda berdua tekstual.
Rasulullah mengatakan harus dicuci jilatan anjing dengan tanah, ya harus dengan tanah. Nggak boleh pakai rinso, nggak boleh pakai sabun. Berarti Anda tekstual. Kalau Anda kontekstual berarti mengatakan boleh. Oh, karena di dalam air liur anjing itu mengandung ini, mengandung itu, bisa dihilangkan dengan sabun, bisa dihilangkan dengan rinso, berarti cukup dengan sekali saja. Itu kalau Anda kontekstual, tapi Anda ternyata kontekstual. Yang satu lagi, Anda mengatakan tidak boleh dengan hisab, harus dengan ru'yah. Padahal dengan teknologi sekarang ini bisa saja kita mengetahui munculnya bulan dengan perhitungan. Berarti Anda tekstual. Ternyata yang Anda tuduh-tuduh saya tekstual, saya bilang ini, yang Anda tuduh saya tekstual, dan tekstual saya angkat kaki waktu itu, berarti Anda menuduh dengan nafsu. Langsung di depan mereka saya katakan seperti ini. Kalau Anda punya satu konsep, silahkan utarakan. Tapi kalau begitu Anda ini tidak suka mengatakan tekstual, ini disukai kontekstual, berarti nafsu. Inilah bahayanya kalau kita mengandalkan nafsu dari dalam berdalil. Silahkan bikinlah suatu kaidah seperti bagaimana ulama dulu sudah membuat kaidah usul fiqh. Namun setiap kejadian bikin kaidah, oh ini boleh, kenapa? Enak. Oh ini nggak boleh, kenapa? Nggak enak. Ini bahaya. Ini dinamakan dengan fiqhut taisir mu'asir, yaitu fikih gampangan modern. Itu ada satu kitab, insyaallah mungkin suatu saat kita akan membahasnya. Fikih-fikih gampangan modern. Bahkan dikritik oleh ulama sekarang. Cobalah orang-orang mengatakan fikih gampangan, bawakan kaedahnya. Apa sih fikih gampangan itu? Apa dhawabitnya? Apa kaedah-kaedahnya? Apa cara-cara berdalilnya? Nggak ada. Yang penting mereka gampang saja. Sehingga ada di antara mereka mengatakan, karena di negara-negara barat hari Jumat dilarang libur, adanya libur hari Ahad, maka sholat Jumat bisa dipindah menjadi hari Ahad. Ada yang berfatwa seperti itu. Anda menganggap aneh kan? Ada yang berfatwa seperti itu. Kenapa? Untuk memudahkan kaum muslimin. Masya Allah, dalilnya bagus sekali. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat perkataan Ibnu Taimiyah tentang kenapa ini? Inilah yang ternyata beliau mengatakan hakikat ibadah. Ini jawaban terhadap hakikat ibadah, yaitu ada dua pilar. Pilar apa? Pilar ibadah, taat, istiqomah, meniti siratal mustaqim. Ini kata-kata ini semuanya satu maksud. Istiqomah, taat, siratal mustaqim. Saya pernah mendengar ada ungkapan seorang syekh mengatakan, wah, akhwat itu multazimah ya. Ya kan, kita sering kata-kata dikatakan, wah, ada ikhwan yang multazim, ada akhwat yang multazimah. Ini ada syekh tersebut mengatakan ini tidak cocok, mengatakan kata-kata multazim, multazimah. Ya cocoknya apa? Mustaqim, mustaqimah, istiqomah. Itu yang ada dalilnya, itu yang ada dalilnya. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi sekarang diubah ya kata-katanya ya. Nah, ikhwan itu mustaqim, istiqomah. Nah, akhwat itu orangnya istiqomah. Enggak usah multazimah. Bahkan syekh tersebut, syekh saya ketika di Madinah, syekh tersebut mengatakan, ini kalimat ini biasanya digunakan untuk orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang yang iltizam untuk membayar fidyah, membayar apa? Jizyah di negara kaum muslimin. Masa kita praktekkan ke teman-teman kita membayar jizyah kepada kita? Kan enggak. Baik. Nah, dua pilar yang insyaallah kita tahu semuanya, yaitu tidak menyembah kecuali Allah semata, kemudian tidak menyembah Allah kecuali seperti disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban beliau tentang apa itu hakikat ibadah. Jadi di hakikat kedua pilar inilah yang bisa membedakan antara kaum kafir, munafik dengan orang mukmin. Orang kafir tidak mau kedua-duanya. Orang munafik yang kedua saja.
namun tidak mau yang pertama. Maka ditamakan orang munafik yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Namun orang mukmin berpegang pada kedua-duanya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah inti dari kitab itu. Namun sebagaimana umumnya kitab-kitab Ibnu Taimiyah, beliau sedang membawa lataif, dikatakan selingan yang juga merupakan ilmu-ilmu yang lain. Jadi inti dari pertanyaan itu sudah terjawab. Namun ada poin-poin yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini, diantaranya adalah syirik pada umat ini lebih samar dari semut hitam yang berjalan di batu hitam dalam gelapnya malam. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan perkataan Ibnu Abbas yang beliau kemudian memisalkan dengan adanya orang yang mengatakan wahayati, demi hidupku, demi hidupmu, mengatakan kalau bukan gara-gara anjing itu maka maling sudah masuk. Itu termasuk perbuatan kesyirikan. Ini sekolah Ibnu Abbas. Nah, ketika beliau berbicara masalah ini, kemudian beliau berbicara masalah ada orang-orang yang diperbudak oleh makhluk. Nih, gara-gara kesyirikan itu adalah diperbudak oleh makhluk. Orang menyembah makhluk. Karena sangat samarnya ada sebagian dari kaum muslimin bahkan yang tidak sadar dia diperbudak oleh makhluk. Apa itu? Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hambanya dinar, hambanya dirham. Kemudian dikatakan wa abdun khamisah, dan hambanya pakaian. Khamisah adalah sejenis pakaian yang sangat bagus. Kenapa? Kenapa mereka bisa dinamakan menjadi hamba harta? Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, karena hakikat perbudakan itu adalah perbudakan hati. Silahkan orang muslim dipenjara di negeri kafir. Seorang hamba menjadi hamba sahaya, seorang manusia menjadi hamba sahaya milik seorang tuan. Namun, kalau hatinya merdeka, dia malah mendapatkan 2 pahala. Seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang tuan, namun dia hatinya merdeka, masih milik Allah Subhanahu wa taala, dia bisa dapatkan 2 pahala. Apa itu? Pahala taat kepada Allah, pahala taat kepada tuannya. Malah dapat 2 pahala. Kenapa? Karena hatinya tidak diperbudak, hatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hati sudah diperbudak, maka inilah benar-benar bentuk penghambaan kepada makhluk. Seperti apa? Seperti hambanya dinar dan dirham tadi. Saking dia cinta kepada harta, tidak mau berpisah dari harta, dia sekarang dinamakan menjadi hamba dinar dan hamba dirham. Yang apabila yang seluruh hidupnya, seluruh keinginan dia untuk mendapatkan harta, dapat dia suka, gak dapat dia kecewa. Ini adalah sikap orang yang sudah diperbudak oleh harta. Namun sikap yang benar dalam harta, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu 2 hal. Harta itu ada 2. Ibnu Taimiyah membagi seperti ini, yaitu harta yang memang kita butuhkan, dan kedua, harta memang tidak kita butuhkan. Harta yang kita butuhkan, maka perlakukan harta itu seperti keledai Anda yang mau Anda tumpangi, seperti tikar Anda yang mau Anda duduki, seperti WC yang mau untuk kita buang hajat. Maksudnya apa? Sudah selesai, ya sudah. Jangan terikat dengan hati kita. Yang kedua, harta yang tidak kita butuhkan, maka jangan sekali-sekali kita tambatkan hati kita pada harta itu. Sudah punya mobil,
masih pingin mobil itu kan bahaya. Karena seperti kita tidak mensyukuri mobil ini, padahal kita tidak butuh mobil itu, namun hati kita terus terikat dengan mobil itu. Jadi ini sikap Ibnu Taimiyah mengatakan tentang harta, jangan sampai kita menjadi diperbudak oleh harta. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tentang bagian-bagian yang lain yang selesai menjawab pertanyaan itu, yaitu cinta pada Allah. Apabila cinta itu makin bertambah, maka bertambah juga penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan apabila penghambaan kepada Allah bertambah pula cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertambah cinta kepada Allah, bertambah juga rasa merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya cinta itu bisa memperbudak. Cinta itu bisa memperbudak. Kalau kita terlanjur cinta kepada harta, akan diperbudak oleh harta. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan cinta kepada kedudukan, maka akan diperbudak oleh kedudukan. Jangan kalian anggap, kata Ibnu Taimiyah, jangan kita anggap bahwasanya orang jadi penguasa itu senang, bebas, merdeka. Jangan. Dia sebenarnya sedang diperbudak oleh orang-orang yang mengangkat dia jadi pemimpin. Harus mengikuti instruksi mereka. Kalau tidak, saya takut diturunkan. Seorang yang terlanjur cinta kepada wanita, maka dia akan diperbudak oleh wanita. Apa saja yang diminta akan dipenuhi. Terikat, takut berpisah, dan lain sebagainya. Jadi ini hakikat perbudakan itu adalah hati, dan dari hati itu dimaksudkan adalah cinta. Namun kalau kita cinta kepada Allah, kita akan diperbudak oleh Allah, dan itu merupakan suatu kemuliaan. Diperbudak oleh harta, jelek. Diperbudak oleh wanita, jelek. Diperbudak oleh kedudukan, jelek. Namun menjadi hamba Allah, tunduk di bawah kekuasaan Allah, itu merupakan sifat yang terpuji dan sifat yang mulia. Pilih yang mana? Cinta kepada makhluk itu atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, hanya ini dapat kita sampaikan. Sudah terjawab pertanyaan kepada Ibnu Taimiyah. Yang lain yang saya katakan adalah itu semua adalah seperti pembahasan-pembahasan yang lain yang juga masih berhubungan dengan ubudiyah, namun tidak perlu kita bahas secara keseluruhannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.